Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Pemirsa Bang Dut TV balik lagi bersama Bang Dut. Kali ini masih di channel Bang Dut, cuman kita ada yang beda. Kalau biasanya channel kita ini nge-review makanan-makanan halal yang ada di Medan dan juga menyampaikan adab-adab makan. Nah, kali ini karena ini situasinya new normal, makanya kita mulai sesuatu juga yang new normal. Dan alhamdulillah kita akan buat konsep untuk ngobrol podcast bareng dengan teman-teman kita yang memang sudah memulai usahanya untuk berbisnis ataupun berdagang, baik itu online ataupun offline. Dan alhamdulillah di tempat kita sudah hadir nih ada Madi dari Mad Pizza. Masya Allah. Assalamualaikum Mad. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Madi. Ya. Dan Madi ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Siap, Tapi sebelum ngobrol, namanya tamu kita suguhkan nih minuman. Ini dari Allah. Fine IG. Fine.medan atau coba dites dulu nih. Ya, ini dia. Fine.medan Instagramnya. Fine.medan. Ya, ini ada Almond milk. Choco-milk. Apa Ya, itu? Almond milk tapi Almond dia milk. rasanya coklat. Oh ya, coba diminum dulu Mat. Nih sekalian kita mau coba juga nih, dia ada produknya brown mocha. Siap. Wah, si brown mocha nih dia nih produknya nih. Tuh. Bismillah. Tuh, ini kita coba kue, Mati coba minumannya. Wah, Gimana rasanya, Mat? saya sih memang suka almond milk ya, Tuh, emang suka almond milk. tapi belinya enggak karena mahal. Jadi ini dikasih ini, alhamdulillah senang banget. Masya Allah, ini kita coba yang ini ya. Bismillah. Coba, kalau ini enak. Kayaknya itu enak bang. Enak. Coba, Mik. Sebelum kita ngobrol, kita makan dulu biar enak. Ya, ya. Makan. Waduh, Jadi dia, enak kali nih bang. Disuguhin gini Nih. awak. nih. Ini dia nih. Tuh. Jadi dia ada krim, ada Oh, krim iya. kacangnya ya. Ini selai almondnya dari almond, kacangnya ini selainya. Ini sepertinya selai karamel bang. Sama ya. Ya. Terus ada cookiesnya di atas. Oh, jadi si brown mocha ini cookies brown mocha, Mat. Oh, ada brownies dan Cookies. Nah, ini kan ada cookiesnya. Ini enak nih. Masya Masya Allah. Apa tadi Instagramnya bang? Fine.medan. Fine.medan. F-I-N-E. Enggak, Fine.medan. Ya. Oke. Ya, jazakallah khair ya buat Fine.medan dan Jazakallah khair. Fine.medan. ya, Fine.medan ini enak. Dan Madi, Iya bang. kita langsung ngobrol. Ya. Minum dulu, Mat. Minum udah. Sambil minum. Ya, jadi kita ngobrol dulu, Mat. Siap. Tadi kan, ini kita kenalin dulu ya. Si brown mocha ini harganya ini cuma 20.000, Mat. Loh, kok murah kali? Wah, 20.000. Jadi selain mocha dia ada varian standar coklat dengan topping Milo Crunch, kemudian marshmallow, dark choco dan coco dream. Aku mau coba marshmallow nanti. Marshmallow coba nanti. Nah, yang fine, yang minuman tadi ada almond milk. Ya. Itu dia healthy product dari Fine. Dia ini diolah dari almond asli, size-nya 350 ml. Dan manfaat meminum susu almond itu secara rutin banyak, membantu meningkatkan sistem imun, ASI booster, Oh, iya, baik ASI untuk kesehatan dan tidak mengandung laktosa yang berpotensi menimbulkan alergi. Ini harganya 32.000 per botol. Oh, masih cukup terjangkau. Dan untuk original 30.000 per botol. Oke. Gitu dia. Ya. Oke, dan sekarang tamu kita udah ada, Madi. Ya, Selamat datang nih, Madi. Ini Masya Allah nih, ini salah satu orang yang Anda sudah lama kenal juga lah. Sudah lama tahu, tapi kenal Ya. mungkin baru beberapa tahun belakangan lah. Saya juga udah lama tahu. Udah lama tahu, Masya Allah, Masya Allah, Madi. Oh, ini kita live juga di Instagram Madi ya? Iya. Wah, ya. Jadi, Madi, kita mau nanya-nanya dulu nih, Madi. Jadi sekarang ini kan kalau biasanya Bang Dut TV itu review tentang makanan-makanan halal di Medan, Iya, Bang. kemudian adab-adab makan. Iya. Kali ini kita mau ngobrol karena memang dengan dampak pandemi COVID-19 ini, banyak teman-teman kita yang berubah haluan karena mungkin PHK di mana-mana segala macam. Jadi teman-teman kita itu banyak berubah haluan menjadi pedagang. Iya. Nah, untuk memulai dagang ini kan harus punya contoh. Nah, salah satu yang menurut kita capable untuk memberikan contoh atau tips segala macam ini ada Madi gitu kan. Masya Allah, ya. Ya, jadi Madi kan punya usaha nih, Mad Pizza nih. Nih, Ya. ini dia Mad Pizza nih, usahanya Madi. Nanti kita bahas lah Mad Pizza ini apa, nanti kita coba juga. Tapi ini Siap. kita ngobrol dulu biar semuanya paham. Baik, Madi, kenalin dulu nih. Madi ini sebetulnya sebelum
apa namanya mempunyai usaha ini, apa backgroundnya? Maksudnya apakah backgroundnya memang tukang pizza atau gimana? Coba boleh diceritakan sedikit. Jadi memang saya setelah lulus SMA, sebelum lulus SMA, mama tuh nanya, kamu mau kuliah apa? Nggak tahu. Saya bilang gitu, nggak tahu. Terus kamu sukanya apa? Kata mama gitu. Makan. Hampir semua orang itu suka ya. Terus ya udah kalau gitu kamu kuliah perhotelan aja, kuliah tata boga. Ada, dan akhirnya alhamdulillah setelah tes masuk seleksi, aku keterima di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Itu di kalau di Bandung. NHI? Ya NHI. Nah NHI, itu terkenalnya namanya NHI. NHI Bandung. Itu sekolah perhotelan pertama di Indonesia dan dipunyai oleh negeri. Betul. Negeri, ya. Ya, kakak Ana juga lulusan NHI, tapi perhotelan. Iya. Beliau sekarang di Bangkok. Iya. Terus, Mat? Itu Tata Boga, itu tahun 2003. 2003. Terus lulus karena D3, alhamdulillah lulus 2006. 2006 terus nganggur setahun. Terus 2007 saya kerja di Qatar, di Doha. Sempat kerja di Qatar? Iya, itu di hotel juga atau di mana? Di restoran, kemudian bagian pizza juga. Bagian pizza. Bagian pizza. Itu setahun kerja di situ. Dan itu benar-benar kayak apa ya? Lingkungan kerjanya kurang nyaman lah menurut aku, dan apa ya, sangat kerjanya berat. Aku sebulan kerja dari pagi sampai malam tanpa libur, mau sakit mau apa masuk, dan terus kemudian apa namanya, overtime nggak transparan dan segala macam. Akhirnya aku tadinya kontraknya 2 tahun, aku setahun aja resign, dan itu memutuskan untuk udahlah aku give up dari dunia perhotelan ini, dari dunia tata boga ini. Kemudian balik ke Medan. Langsung balik Medan dulu. Iya. Ada di Jakarta, tapi itu juga nganggur-nganggur. Balik ke Medan, adalah kerja-kerja di event, di radio. Ada ya begitu-gitu, band juga gitu-gitulah. Nah, terus dari perjalanan itu dari Doha balik Medan langsung pizza atau sempat? Nah, kemudian itu sampai 2014. Dengar-dengar info ada program namanya Working Holiday Visa. Working Holiday Visa. Visa, bukan pizza ya. Working Holiday Visa, Jadi kalau di bahasa Indonesia kan visa berlibur dan bekerja. Working Holiday. Jadi itu visa berlibur selama 1 tahun dan bisa bekerja. Itu merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dan Australia. Terus aku ngelamar itu, alhamdulillah keterima. Ya udah 2014 aku ke Melbourne, Australia. Di Melbourne ya? Iya, di Melbourne. Terus di sana ya harus cari kerja kan, karena di sana juga aku niatnya mau kerja, mau ngumpulin duit, terus pingin balik lagi, pingin buka usaha. Nah ternyata aku harus yang tadinya aku udah give up sama nggak mau lagi balik ke dapur. Nah ini mau nggak mau aku balik ke dapur, karena cuman itu skill dan CV yang aku punya di Australia ya. Di Australia, dan di sana karena CV aku terakhir juga pizza. Ya udah di sana dapat pizza lagi. Terus kemudian berapa tahun di sana? Setahun. Kemudian balik ke Medan. Ya alhamdulillah di situ memang niatnya memang ngumpulin duit, pulang udah ini aku nggak mau kerja lagi, pulang mau dagang aja lah. Nah, sampai di Medan, kenapa bisa langsung kepikiran karena ini di Doha juga pizza, di Australia pizza, buat pizza gitu atau gimana? Jadi 2015 begitu nyampe Medan, aku waktu masih di Australia aku suka namanya ada makanan, aku baru makan juga. Makanan asalnya dari Yunani. Namanya souvlaki. Souvlaki. Nah, itu dia kayak kebab. Tapi isinya daging kambing. Boleh juga tuh di Dia ditutup ya? Enggak, kayak kebab. Kebab digulung. Ada roti kayak kebab, baru ada daging kambing dibakar. Bumbunya ya macam-macam lah gitu biasa. Terus ada sausnya itu yang bikin unik. Namanya saus tzatziki. Nah, itu tzatziki sauce. Yogurt, timun, sama mint, sama bawang putih. Nah itu aku awalnya pengen jualan ini gitu. Cuman pasti cost-nya tinggi, dan aku tahu orang Medan nggak mau yang cost tinggi. Lagi pula aku juga karena mau usaha sendiri baru mulai, aku nggak mau yang jual yang mahal-mahal. Jadi akhirnya aku bikinlah kebab ayam tapi versi aku. Makanya nama awalnya Main Wrap. Karena dibungkus, itu kan dibungkus. Seiring waktu, awalnya memang
mau jual kebab aja, wrap aja kan. Terus mikir-mikir kayaknya ini bisa dibikin pizza. Awalnya aku takut pizza ini harganya mahal, tapi setelah aku coba Bang, alhamdulillah bisa. Harga terjangkau dan rasanya enak dan mirip dengan pizza dengan oven tradisional. Nah, kalau pernah lihat kan oven tradisional di Italia itu pakai tungku besar, kayu bakar, api gitu. Ya alhamdulillah rasanya mirip. Mat, itu tahun berapa? 2015. September, Oktober ya. Starting awal si pizza Made tadi wrap, itu, Made wrap tadi itu 2000. Oh, kalau pizzanya sih beberapa bulan setelah itu sih. Berarti ya mungkin udah 2016 lah. Exactly di 2016 lah ya, kurang lebih ya. Nah, terus apa namanya? Tadi kan alasannya tahu bahwasanya karena memang backgroundnya memang di dapur juga pizza segala macam, akhirnya buka itu. Nah, kemudian ini animo waktu pertama buka dengan nama Made Wrap. Awal-awalnya di mana tempatnya? Bukanya di Food Court Hotel Candi. Oh, Food Court Hotel Candi. Jalan Darussalam sekarang. Darussalam. Kayaknya hotel udah nggak ada ya. Terus itu awalnya di situ, terus ya alhamdulillah awalnya teman-teman sih Bang. Dan ya nggak rame-rame kali juga, tapi ya alhamdulillah udah cukup lah. Maksudnya bisa bertahan dan itu benar-benar aku sendiri. Betul. Karena sendiri Bang, belanja sendiri, masak sendiri, beresin sendiri, sosmed sendiri. Betul-betul ngerjain sendiri dan ya alhamdulillah teman-teman dukung, saling mulut ke mulut. Dan 2015 itu iklim berusahanya masih nggak sekarang kan udah makanan di mana-mana. Itu 2015 masih sedikit dan ya gitulah, masih bisa kita yang lain-lain pengusaha yang lain benar-benar menampilkan apa sih ciri khasnya gitu. Jadi dan orang pun pasar pun memang nyari ini uniknya beda. Apa nih. Jadi aku kebetulan karena beda dengan kebab-kebab yang lain, aku kan dari rotinya beda, kemudian rotinya bikin sendiri. Kalau yang lain rotinya tortilla frozen. Kalau aku juga isinya bikin sendiri, ayam dari daging ayam file. Kalau yang lain kan daging frozen gitu. Nah, Mat, ini menarik nih. Kan di di Hotel Candi dulu awalnya. Tapi Ana taunya nggak di Hotel Candi, yang di jalan Hasanuddin. Nah, itu pindahnya gimana maksudnya? Jadi kemarin itu memang karena ada situasi, jadi si food court Hotel Candinya mau berpindah kepemilikan lah gitu. Akhirnya saya ngomong sama teman. Akhirnya si teman ini, udah ayo ikut di rumahku aja. Kita kerjasama gitu. Ya udah, alhamdulillah setelah itu dibikinlah Made Wrap di Jalan Hasanuddin. Tepatnya sih karena rumahnya itu di pojokan ya, jadi di sisi Jalan Bantamnya. Dan sekarang masih ada? Sekarang udah nggak di situ lagi, kita sudah tidak bekerja sama, jadi saya sekarang pindah. Wah, ini menarik nih, sebentar. Kita sudah tidak bekerja sama. Ya, sudah tidak bekerja sama. Berarti itu kenapa namanya sekarang Made Pizza ya? Sebenarnya setelah pindah dari Hasanuddin juga namanya tetap Made Wrap. Tetap Made Wrap. Tapi setelah itu Made Wrap sendiri dibeli istilahnya oleh salah satu CV. Jadi ada investor, mereka tertarik dengan konsep Made Wrap. Mereka dibeli, jadi mereka nanam modal dan ya sekarang jadinya Made Pizza ini kepemilikannya si CV itu. Ya aku juga sendiri. Ada juga di situ, Mati. Oke, sebentar. Jadi sudah tidak bekerja sama. Ya kan tadi kan awalnya pindah diajak kerja sama segala macam. Berarti kan join menjadi satu. Waktu masih Made Wrap di Hasanuddin. Sekarang kan pisah. Boleh tahu alasannya apa? Alasannya ya banyak sih, ketidakcocokan sih intinya. Ketidakcocokan. Mungkin ada harapan dari pihak dia yang seperti itu, tidak cocok, kenyataannya nggak cocok dengan Ana yang dikerjakan. Sama juga Ana harapannya seperti apa, dia juga tidak cocok. Ini itu ketidakcocokannya masalah uang atau sebenarnya uang, sistem atau uang sih sejauh yang saya alami sih enggak sih Bang. Enggak. Sistem selalu saya kita perjanjiannya bagi hasil berapa selalu di store dan segala macam. Ya sistem sih sebenarnya. Sistem. Nah, sebelum kita gali lagi lebih dalam itu, Mat. Nah,
selama buka usaha itu kan awal 2015 lah, 2015 kita ngomong. Kan nggak langsung yang booming gitu, maksudnya pasti selalu biasanya ada aja kendala dari kita yang memulai usaha. Kalau dulu kendalanya apa, Mat? Jadi bisa nih buat teman-teman pemirsa Bang Dut bisa tahu nih kalau misalnya ke usaha kendalanya harus diprediksi apa biasanya kendala yang paling sering dihadapi. Kalau anak pribadi sih Bang, kendala pasti yang pertama modal. Iya. Tapi itu bisa disiasati. Bisa disiasati ya. Kita memang harus cari barang-barang yang sesuai budget kita dan ya nggak terlalu invest banyak-banyak lah. Kita jangan terlalu yang penting jalan dulu. Jangan invest yang banyak-banyak, yang secukupnya aja. Tapi masalah yang paling utama istiqomah Bang. Istiqomah ya? Itu susah Bang. Itu berat ya? Yang namanya usaha memulai gampang. Semua bisa jualan sekarang. Mau jualan apa? Abang mau jualan apa? Gampang. Tapi hari kedua, hari ketiga, bulan kedua, bulan ketiga melanjutkannya itu yang susah. Semangatnya yang Semangatnya harus Bang. dijaga ya? Istiqomah. Saya juga, Ana juga awal sebelum buka ada teman, kau pasti bentar aja kau tutup ini. Aku tahu, aku kenal kau lah kata dia. Kau pasti kau pun orangnya semangat ayam itu kan pasti bentar lagi kau mundur lah. Aku bilang sama dia ya aku nggak bisa mundur karena kalau mundur aku masuk jurang. Aku bilang gitu Bang. Ya alhamdulillah sampai sekarang jalan. Itu masih temenan sama dia itu? Masih ya? Wah itu kawannya bahaya itu ya. Bukannya ngasih semangat malah. Wah itu perlu ditandai itu. Blacklist. Udah lama dari SMA sama dia. Oh ya, keluarkan dari inner circle kalau ditanya. Oke, Madi mau ngasih tahu nih juga, mau nanya. Oke, berarti tadi kan kalau yang penting kalau Madi bilang itu kan istiqomah. Itu kan siapa saja bisa memulai. Waktu Madi awal memulai, biasanya justru memulai itu yang sulit. Maksudnya gini loh. Kebanyakan orang Indonesia ini kan, aduh dagang ini laku nggak ya? Aduh ini ada yang suka nggak ya? Jadi akhirnya, nanti aja lah tunggu ada yang suka. Nanti mikir lagi yang kedua gitu lagi. Sempat ngalami perasaan yang sama kayak gitu? Kalau Ana memang kepepet Bang. Kepepet? Jadi ceritanya background lagi nih ya. Ana sendiri memang ngekos di Medan ini sendiri. Jadi kemarin apalagi 2015 belum nikah. Orang tua kan bapak udah nggak ada, ibu dan adik-adik di luar kota di Jakarta di Depok. Jadi memang di sini memang ngekos, memang nggak ada saudara. Dan memang kepepet, nggak ada kerjaan, adanya modal. Nah yaudah bikin ini harus diputar. Nah itu memang kepepet. Modal dari Australia tadi ya? Iya lah. Memang the power of kepepet lah ya? Iya, ternyata itu benar-benar Ana rasakan, ada lah. Itu kenapa Madi tadi bilang sama teman Madi, ya aku kalau nggak jalan masuk jurang. Itu maksudnya gitu. Udah mau kerja juga udah males kerja apa gitu. Pengennya memang usaha. Ya. Passionnya ya? Ya bisa bilang. Passion dan hobi lah ya? Passion dan hobi, Masya Allah, Madi luar biasa loh. Ini perlu dijadiin contoh lah ini ya. Jadi gini Bang, kalau misalkan zaman sekarang lah banyak lah teman-teman kita yang bikin usaha, jualan ini, jualan itu, terutama makanan lah, jualan apapun lah semuanya. Ada yang cuman repackage, ada yang memang bikin sendiri, semuanya segala macam. Pasti itu awal-awal semangat. Memulai usaha itu pasti semangat karena membayangkan wah bakal untung nih. Wah bakal ada kegiatan yang seru nih, ada hobi baru nih. Apalagi dia memulai usaha, pasti orang memulai usaha itu pasti dia suka duluan sama bidang itu. Kayak misalnya abang jual kambing bakar, nggak mungkin abang nggak suka abang jualan kan? Iya. Pasti kan. Jadi pasti abang senang menjual itu. Dan kemudian ya niat yang baik, terus dia berdoa, terus pasti teman-teman juga pasti dukung. Ayo aku makanlah di tempat si Bang Jiang nih, karena kawan aku nih. Tapi emang kawan sampai berapa lama sih kita bisa ngarepin kawan? Nah itu juga Ana nggak pernah dari awal nggak pernah yang ayolah kawan-kawan sampai ngejapri, ayolah makanlah tempat aku gitu nggak. Ana nggak pernah Bang, soalnya ya Ana pun tahu sendiri kalau Ana kayak gitu nggak tiap saat
Ya. saya bisa makan di tempat dia gitu. Intinya kita ikhtiar, ya kan? Tetap intinya ikhtiar kita adalah memulai usaha. Ya. Kemudian kita mohon pada Allah supaya usaha kita dimudahkan. Benar, Gitu ya. benar. Selanjutnya ya kita tinggal tawakal. Iya. Karena kita sudah ikhtiar, kita sudah doa, Iya. dan kita tawakal. Oke. Madi. Nah, pengen tahu ini, waktu mulai usaha itu punya ilmunya nggak sih, maksudnya baik secara syar'i ataupun secara duniawinya lah. Siap. Boleh nanya. Kalau- Ini ada hubungannya sama tadi pecah penasaran. Oke. Gimana? Kalau secara duniawi udah insya Allah ya dibilang khatam, hampir khatam lah Bang. Hampir khatam. Ya karena udah secara akademis pun diploma 3 udah Iya. lulus gitu. Dan pengalaman kerja juga di beberapa negara lah. iya. Gitu, walaupun hanya beberapa tahun. Tapi ya itu secara duniawi sih ya alhamdulillah udah ada. Oke. Tapi kalau secara syar'i memang pada saat itu ya sampai sekarang sih juga Iya. masih belum lah. Oke. Apalagi pada saat itu nggak sama Dan- sekali nggak mikir Dan masalah menurut itu. antum Aduh. perpecahan itu Iya. salah satu faktor. Iya benar. Apa faktornya? Akad Akad. kita apalagi orang Medan. Ana tahu kali Bang orang Medan males yang namanya udahlah besok aja lah itu ini apa hitam di atas putih. Udahlah besok bulan depan tahun depan nggak dibikin akhirnya ada sesuatu kejadian jadi pecah jadi apa nggak ada yang bisa dijadikan bukti karena itu hitam di atas putih nggak ada akadnya nggak jelas. Bahkan ada juga dengar cerita dari teman dia udah berakad dan ada hitam di atas putih. Tapi ya udah karena sesuatu hal pecah dan yang dia hitam di atas putihnya juga nggak diindahkan dan mau ke jalur hukum juga udah males apa segala macam udah gitu. Intinya sih kalau karena sih pelajarannya dari yang kemarin tuh akad sih. Akad ya. Harus Oke. jelas. Sekarang kita mau ngobrol soal produk. Nah, nih sambil minuman. Ini produknya Made Pizza. Ini Udah dingin. Iya, apa-apa lah. Ini ada cabang juga ya, Mate? Ini ada bacaannya. Enggak, ada cabangnya kita franchise juga. Franchise. Jadi sekarang yang buka di Komplek Tasbih di Nacho Coffee. Franchise kita ada di Johor Johor ya? Oh, Iya. dekat mana? Nah, ini rasa apa nih? sama di Air Hakim. Yang itu meat lover. Nah, jadi buat teman-teman semua, buat pemirsa Bang Dut, kelebihan dari Made Pizza ini yang Anda suka dari dulu adalah dia itu dough-nya atau base pizzanya tipis. Nah, memang itu karakteristik Betul. dari Italian pizza. Betul. Jadi kalau kita mau ngobrolin pizza klasik ya, karena alhamdulillah Anda juga doyan makan. Jadi kalau Ya, pizza kelihatan. klasik itu memang masih diperdebatkan sebetulnya. Apakah tipis atau tebal atau bahkan ada yang bentuknya pie. Ya. Model peta lebih tebal base-nya. Tapi kalau Anda secara pribadi lebih suka yang gini. Nah, ini nih. Nih, ini pizzanya dia ini tipis. Nah, kalau enaknya kalau makan Made Pizza ini ada beberapa tipikal orang yang makan pizza. Ada yang standar, yang segitiganya aja. Ada yang namanya burger pizza. Burger pizza itu atas bawah base-nya. Nih. Nah, jadi dia itu dilapis atas bawah ataupun main digulung ya, Mat ya? Ada yang Ada gulung. digulung atau gulung kanan kiri. Jadi karakter seseorang itu bisa dilihat dari cara makan pizza. Oh, gitu ya? Ini kita coba ya, ini yang meat lover ya. Ini Ya. kalian mau? Nggak usah lah ya, nanti aja ya. Kita coba dulu lah, kalian tengok aja lah dulu. Anak itu mau, Mat? Coba kita coba. Udah. Bismillah. Udah bosen Bang. Oh, dan Ya itu sih karena kemarin background Ana tadi bikin pizza dengan cara tradisional oven kayu bakar seperti itu, jadi pengen menciptakan yang sama tapi dengan modal yang sedikit gitu, dengan modal yang terjangkau. Jadi pizza seperti itu bisa Ana alhamdulillah bisa bikin caranya gimana bisa dimasak di atas teflon di kompor. ini yang menarik juga. Ya, Kalau pizza antum ini kan ada base pizza, ya, kemudian diletakkan toppingnya, ya, saus dan topping Ya. keju. kemudian antum letakkan di teflon. Ya, Kalau base bawahnya dibakar pakai teflon, ya. atasnya ditembak pakai Pakai gun. torch ya. Iya, Itu itu. ya?
Sejauh Kenapa ini bisa kepikiran gitu, Mat? itu oh iya benar. Awalnya coba-coba iseng. Iseng. Ana emang tahu itu namanya torch itu dari waktu masih kuliah juga. Dulu kan sering lihat kalau waktu kita di hotel ngeliat orang kalau bikin creme brulee pakai di itu. atasnya betul. Pakai itu. Atau kalau di hotel ada yang namanya salamander, cuman itu mahal harganya dan itu akhirnya enak juga ya kalau ada si torch ini, gun ini. Akhirnya kemarin coba-coba ternyata enak dan ya itu cepet nggak sampai 3 menit pun nggak sampai. Betul. Cepet. Alhamdulillah. Jadi pertama kali Anda makan di Wahidin apa teh? Hasanuddin. Anak kan diajak teman-teman tuh. Ini ada pizza enak nih, baru tipis katanya. Wow, karena anak memang salah satu makanan favorit anak adalah pizza dan anak dengar itu tipis. Ya anak kan memang suka pizza tipis. Menurut anak tingkas itu luar biasa gitu. Anak datang tapi anak bingung. Ini masaknya kok ditembak, mana enak gitu. Karena anak ada ngerasa base-nya ini kan akan terlalu terasa dough-nya, akan terlalu terasa tepungnya kalau belum matang. Belum matang kan terasa tepungnya. Jadi apa enak ini? Tapi ya udahlah kita pesan makan. Masya Allah, man. Itu kalaulah sebuah pizza bisa membuat kita bisa bahasa Itali, mungkin itu Anda bisa langsung bahasa Itali itu. Ala Italiano apa? Wah, Masya Allah itu luar biasa, Mat. Dan sekarang, Mat, misalnya gini, balik lagi. Karena kita udah ngomong, ada jual ini juga ya, kebab. Oh iya, awalnya emang kebab sih. Oh iya, awalnya kan kebab tadi. Jadi ini sekarang di Made Pizza juga ada kebab. Ada pizza, ada kebab, ada nasi juga. Ada nasi. Oh iya, nasi normal apa? Nasi waras. Nasi waras. Iya. Kalau di Jakarta kan namanya nasi gila. Nasi gila. Cuma nama kan doa, Bang. Iya, doa. Nasi waras ini apa? Nasi waras tuh nasi putih. Tapi ada kalau ikan nasi gila di Jakarta. Karena sambil makan ya. Monggo, Bang. Ada apa namanya? Sosis, bakso, telur, sambal ditumis. Ya udah nasi itu tumisan itu kerupuk, timun. Ada nasi goreng waras juga. Satu lagi nasi ayam geprek. Ya, sekarang Anda mau nanya ini penting. Ada nggak di Made Pizza ini yang nggak enak? Ini kebabnya juga enak loh ini. Hah? Enak apa nggak ada yang nggak enak? Ya kalau nggak enak nggak dijual, Bang. Wah keren. Daging ayamnya juga tebal-tebal kan buat ya? Ya. Tapi memang begini kan, bukan karena mau. Enggak. Coba, memang begini ya. Masya Allah. Enak nih, Mat? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Mati jadi ada nasi waras, nasi goreng waras, terus kemudian nasi ayam geprek, ada juga. Paling baru ada kita tortilla goreng. Nah, tortilla. Wah. Ini jadi menarik juga sih, Bang. Ya. Dulu Ana baru mulai usaha itu kepingin gimana sih caranya aku dapat untung sebanyak-banyaknya. Hampir semua pengusaha gitu maksudnya. Sekarang, terutama setelah ya sedikit banyak belajar, kemudian setelah COVID ini juga melihat banyak orang kok pingin mencari lahan usaha lain. Ya. Akhirnya kita menciptakan tortilla goreng, itu bisa frozen dan bisa orang reseller. Oke. Nah ini Ana rasa reseller ini memang cocok di masa sekarang karena itu masing-masing orang butuh penghasilan baru dan gimana caranya memulai usaha yang modalnya sedikit. Ya. Caranya gampang, bisa dengan HP. Betul. Dari rumah aja dan gampang. Dan yang paling penting juga profitnya lumayan. Ya. Gitu. Tortilla goreng ini sudah ada isinya. Ada isinya, jadi karena bentuknya kayak sambusa, kayak sambusa. Isinya ada daging, keju, saus barbecue, sama satu lagi pisang Choco Maltin. Karena banyak masih Anda lihat di Instagram orang berpikirnya tortilla itu adalah kulitnya. Benar, memang kulitnya kulit tortilla. Ya. Harusnya kan yang kita jual tortilla itu sudah sama isi biasanya gitu kan. Betul. Ada pernah lihat Anda itu dijual tortilla, tapi Anda lihat dia cuma ngejual kulit. Nah, gitu. Karena memang kalau di Indonesia sih tortilla itu jadinya ya kayak kulit kebab. Kulit kebab ya, makanya gitu. Oke. Madi, ini menarik. Ana kan misalnya ini, Ana insya Allah kalau memang Allah lebihkan rezekinya ataupun ada pendengar ataupun pemirsa Bang Dut TV punya rezeki lebih, mau ikutan join. Tadi kan Antum bilang franchise. Gimana caranya, boleh disampaikan? Kita memang ada franchise. Nah itu juga salah satu dari yang setelah Medrep dibeli oleh CV ini, kemudian si para investor yang juga mentor saya.
mereka mengusulkan udah kita sekarang kayaknya udah susah bikin model kayak kafe atau tempat makan karena modalnya gede. Oke. Kita gimana caranya modal yang sedikit tapi bisa beroperasi. Nah jadinya sekarang kami memang cuman gerai-gerai seperti kayak semi kontainer lah, semi booth-booth gitu. Kita buka franchise-nya 30 juta. 30 jadi juta? Itu sudah dapat a booth semuanya, ada kulkasnya, ada kompor, gas, segala macam dan ada dapat free produk juga sebanyak 100 produk. Dan itu nanti si franchisee yang sudah beli, kan mereka udah beli nih, udah jadi partner kita. Mereka beli menu kita, misalkan harga menu si pizza meat lover tadi 36.000. Itu kita kalau si partner kita cuman kita kasih harga 50%. Jadi dia cuman beli 18.000, itu sudah termasuk dengan packagingnya. Sama kotaknya juga? Sudah sama. Jadi mereka tinggal bakar aja. Manasin lah, tinggal meracik, manasin, udah. Mereka dapat akses 50% itu. Dan kalau yang si tortilla goreng tadi dan produk-produk Mad Pizza lainnya, kita juga karena sekarang juga Covid, banyak orang yang ready to cook kan buat di rumah kan. Jadi kita juga ngeluarin kebabnya yang nggak dimasak, bisa dimasak di rumah, pizzanya juga bisa dimasak di rumah karena gampang masak pizza ini. Cuman di teflon aja, udah. Kalaupun nggak pakai torch, tetap bisa meleleh mozzarellanya. Tinggal ditutup teflonnya ya. Bisa. Kebab, pizza juga, tortilla goreng juga bisa kita bikin jadi reseller. Nah, reseller dapat bagi hasil 20%. Kemana nelponnya kalau mau jadi reseller? Nggak apa-apa, kenalin aja. 0813 16 555 362. Pelan-pelan. 0813 0813 16 555 362. 362, Masya Allah, itu dia tadi. Instagram aja sih DM. Apa? Instagram ya? Iya. Instagramnya apa, Mat? madpizza.id. Madpizza.id. Jadi bagi pemirsa Bang Dut yang mau franchise bisa tadi hubungi nomor telepon atau DM di madpizza.id. Siap. Untungnya kalau kita ngeliat secara matematik insya Allah menjanjikan. Kenapa? Karena harga jualnya 50% dari harga beli kita. Jadi ada 50% keuntungan ya. Bahkan intinya cukup bawa napas sama orang aja ya. Iya, nanti pun kalau memang ada karyawan nanti insya Allah kita yang training. Jadi harusnya bisa lah 30 juta untuk dapat, ya kita ikhtiar usaha. Memang kita harus usaha tetap. Masalah ini bakal sukses atau enggak, kita udah usaha, kita minta tolong sama Allah agar dimudahkan muamalahnya. Ya, orang memang banyak kan pengen usaha maunya lancar-lancar. Iya, berat. Karena usaha pasti ada naik, ada turun, dan ada masalah-masalah. Pasti. Kalau enggak, itu enggak akan ngebuat kita lebih dewasa dalam berusaha. Benar nggak, Madi? Masya Allah. Madi, kayaknya waktunya sudah habis, Madi. Masya Allah, ini juga kita minta maaf tadi, Madi, telat jadinya. Karena memang masih episode pertama, jadi kita masih harus banyak belajar. Tapi Madi, luar biasa. Semoga Allah mudahkan muamalah Madi. Sama-sama Bang, amin. Menjadikan ini amal jariah buat Madi juga, sudah berbagi ilmu buat teman-teman di Bang Dut TV. Dan mudah-mudahan kalau kita undang lagi datang ya, Mas. Kalau ada, nggak ada ini pun nggak apa-apa. Nggak ada ini, Masya Allah. Baik, pemirsa Bang Dut, itu dia tadi obrolan kita dengan Madi Mad Pizza sekarang namanya. Madpizza.id. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Kita akan balik lagi nanti di episode 2, 3, 4 kita akan cari lagi siapa anak-anak Medan yang bisa menginspirasi kita dalam dunia usaha. Sehingga bisa belajar untuk kita berusaha menjadi lebih baik, dan yang paling penting tetap di kaidah-kaidah syar'i. Jangan sampai kita berusaha mau untung tapi kita menabrak kaidah-kaidah syariat yang ada ya. Kita pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa halal itu enak, Wak. Enak.